Jika Allahmu memang ada, harus berkata, "Aku berfirman." Jika Allahmu memang ada, harus berkata, "Aku berfirman." Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila, dalam bingkai toleransi, mendidik, mengedukasi umat, ya, supaya kita tahu tentang kebenaran Alkitabiah. Kalau Allahmu ada, harus berkata, "Aku berfirman." Bapak Ibu Saudara, Allah itu kalau memang ada, harus pernah berkata langsung kepada misalnya nabinya, ya. Allah itu harus berkata langsung kepada para nabi, ya. "Aku berfirman kepadamu," atau "Aku berkata kepadamu." Harus berani dan harus bisa, ya. Kalau Allah itu memang ada, ya harus berkata begitu. Bukan kok cuman dikatakan oleh orang lain secara tidak langsung, ya. Penulis kitab mengatakan bahwa demikianlah Allah berfirman kepada Nabi Musa, bahwa Allah menyuruh Musa begini. Itu kan tidak langsung, ya. Harus, kalau Allah itu memang ada, harus berkata, "Aku berfirman." Contoh, Kejadian 1 ayat 29. Pertama kali muncul kata "aku." Aku, gitu. "Aku memberikan makanan kepadamu," yaitu biji-bijian dan buah-buahan itu untuk manusia, dan daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan hijau itu untuk semua binatang, ya. Pertama kali muncul kata "aku", ya. Jadi Allah itu kalau memang ada, harus berani dan harus bisa berkata "aku". Ada ratusan kata "aku" di Alkitab. "Aku" di dalam Kejadian 1 ayat 29, pertama kali muncul kata "aku". Nanti terakhir muncul kata "aku" itu di dalam Wahyu 22 ayat 20. Di situ dikatakan, "Aku datang segera." "Aku" di dalam kitab Kejadian 1 ayat 29 pertama kali muncul, dengan "aku" di dalam Wahyu 22 ayat 20 terakhir kali, ya, ada kata "aku". Ini aku yang sama, Allah yang sama, Tuhan yang sama. Siapakah dia? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Berarti Allah itu Yesus, ya? Betul. Anda di dalam perjanjian lama misalnya, Keluaran 3 ayat 15. "Inilah namaku." Ku itu kan kata ganti "aku" toh. "Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan sebutanku turun-temurun." Kan ada ku. Ku itu aku, gitu. Kata ganti dari "aku", lalu ku. Aku, ku, ya pasti Yesus. Aku Yesus, Wahyu 22 ayat 16. Jadi Anda yang bingung, Keluaran 3 ayat 15, "Inilah namaku." Lalu Yahweh itu nama Allah. Ingat, ada kataku. Aku Yesus, Wahyu 22 ayat 16. Simple toh? Misalnya Keluaran 6 ayat 3. "Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Aku menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, tapi dengan nama
aku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Siapakah aku dan ku itu? Aku yang sama, ku yang sama dengan Kejadian 1 ayat 29, dengan Wahyu 20, Wahyu 22 ayat 20, Wahyu 20 ayat 16. Aku adalah Yesus. Mudah sekali ya untuk mencari linknya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Soalnya ada Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Saudara-saudara yang menemukan kata aku, A-nya huruf besar tentu saja ya. Di semua Alkitab, mau di perjanjian lama mau di perjanjian baru ya. Kalau ada kata aku, A-nya huruf besar, KU ya. Ya, itu aku yang sama, mau di perjanjian lama mau di perjanjian baru. Siapakah dia? Yesus, Allah yang benar itu. Jadi jika Allahmu memang ada, harus berkata aku berfirman atau aku berkata kepadamu. Harus begitu, ya. Ya. Banyak ayat Alkitab ya, aku berkata kepadamu atau aku memberikan kepadamu atau apapun yang kalimat langsung. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya. Anehnya saudara. Aneh bin ajaib. Allah yang berkata langsung, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu, hanya ada di Alkitab. Selain di Alkitab ya, itu kalimat tidak langsung. Ya. Allah berfirman kepada Nabi X dengan mengatakan begini gitu. Tidak memakai kata ganti aku, bukan perkataan langsung ya. Kalau memang Allahmu itu ada, harus berkata aku berfirman. Di Alkitab very clear, kalau Anda menemukan kata aku, jangan bingung ya. Ini saya ngasih tahu nih para ngototer, para ngeyeler gitu. Aku itu Yahweh, Pak. Anda menemukan kata aku di mana? Ada, Pak. Di Keluaran 3 ayat 15, ayat 14 gitu. Aku adalah aku, ada kata aku kan? Ada. Ya sudah, baca saja. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus, bukan aku Yahweh, bukan aku Bapa, bukan aku Tritunggal, apalagi aku segitiga jemuran, enggak ada. Ya. Jadi semua kata aku yang A-nya huruf besar, lalu aku itu adalah Yesus. Allah yang benar harus berkata, harus berkata, aku berfirman ya. Langsung, perkataan langsung ya. Ada di mana Allah yang berkata langsung aku berfirman? Hanya ada di Alkitab. Berarti Alkitab benar ya Pak Dede. The only one scripture. Satu-satunya kitab suci. Allahnya saja benar-benar ada. Benar-benar ada, berani berfirman. Aku berfirman kepadamu langsung. Perkataan langsung. Yes. Di samping itu, Allah yang benar-benar ada ini bisa dibuktikan menjadi manusia. Wah, itu saya ada lawan. Saya ada lawan kalau itu. Karena Allah itu eksis, benar-benar ada. Yesus itu eksis. Yesus Allahu Ahad Warabani itu benar-benar ada. Makanya Yesus itu bisa berkata, aku berfirman kepadamu. Dan Yesus itu bisa menjadi manusia. Itu saya ada lawan kalau itu. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, Allah yang benar harus bisa ya berkata aku berfirman. Jika Allahmu memang ada, harus berkata aku berfirman. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai, saling menghormati ya. Indonesia Pancasila seperti itu ya. Kita pembelajaran ya, memberi edukasi kepada umat supaya mereka mengerti. Iya ya Pak, Alkitab itu makin dikorek-korek makin ketahuan benernya. Iya dong. Anda silahkan korek-korek Alkitab. Silahkan kamu korek-korek Alkitab. Makin kamu korek-korek makin ketahuan benernya. Kitab suci, satu-satunya kitab suci dilawan, ya nggak bisa.
Makanya HTD selalu mengatakan kalau sudah tertulis di Alkitab tidak bisa kamu bantah. Nggak bisa. Ya. Ya, kitab suci mau dilawan ya nggak bisa. Yesus Allah yang benar mau dilawan ya nggak mungkin. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allahu Ahad wa Rabbani. Ya. Allah segala masa, Allah Maha Kuasa, Alfa Omega itu dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Haleluya, amin.